Halo, ketemu lagi dengan saya, Gus Indarto, di acara Kota Seni Kita. Ini acara rutin di TVRI yang menghadirkan narasumber dari berbagai bidang atau disiplin seni. Kali ini ada satu narasumber yang menarik, yang saya kira perlu kita spill gitu lebih lanjut. Gagasan, konsep, dan barangkali inspirasi yang bisa sangat inspiratif untuk kita sekalian. Kita ketemu dengan siapa ini? Herlina Tins. Maksudnya manggilnya apa ini? Herlina. Herlina Tins. Ini adalah salah satu pesastra atau sastrawan perempuan atau apa ya? Perempuan sastra. Kalau saya menyebut diri saya seseorang yang suka menulis, Mas Gus. Oke. Seseorang yang suka menulis. Ini maaf nih suara belum balik. Tadi saya sudah matur sama Mas Gus. Ya. Herlina Tins. Ya. Beberapa belas tahun lalu mungkin ya. Ya. Novelnya sangat fenomenal, viral. Ya. Garis Tepi Seorang Lesbian. Judulnya itu. Nah, saya ingin memberangkatkan diri dalam perbincangan ini dari novel itu. Ya. Itu novel ceritanya gimana persisnya? Mungkin sinopsis singkatnya gitu ya. Oke, Garis Tepi Seorang Lesbian itu saya tulis saat usia saya 23, Mas Gus. Oh. Belum lulus kuliah. Belum, saya baru semester 5 mungkin. Semester 3, semester 5. Di UNY persisnya? Di UNY, ya. Jurusan apa ya? Jurusan pendidikan calon guru nih sebenarnya. Didesain untuk menjadi seorang pengajar. Iya kan? Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi jurusan itu tidak tidak mendesain seseorang menjadi sastrawan, apalagi kritikus sastra, itu sebenarnya enggak. Jadi pengajar. Nah, pada saat itu memang saya senang sekali membaca buku dan berdiskusi dengan teman-teman di pers mahasiswa. Nah, kami punya kebiasaan setiap minggu tuh ada diskusi, minggu ini siapa yang ngomong, minggu depan siapa gitu. Saya tertarik dengan homoseksual pada saat itu. Homoseksual, apa ini homoseksual? Jadi saya benar-benar tidak tahu apa itu homoseksual, apa itu perbedaannya dengan gay, dengan lesbian gitu. Homoseksualitas itu apa sih tidak tahu. Saya kemudian belajar, saya menyebut diri saya melakukan riset kecil-kecilan. Saya mencoba mengajukan proposal juga ke pemerintah waktu itu, tapi tidak lolos. Kemudian saya menulis, semula saya menulis puisi, cerita pendek kayak gitu. Kemudian saya ajukan ke penerbit. Itu prosesnya sangat cepat, Mas Gus. Saya ajukan ke penerbit, saat itu ditolak. Tapi kan saya ngeyel, saya bilang baca tulisan saya ini, pasti akan menemukan sesuatu yang berbeda, pasti menemukan sesuatu yang ada kebaruan di situ. Baca 5 lembar aja, kalau nggak ada waktu 5 lembar, 2 lembar baca. Kemudian dibaca oleh mereka dan mereka tertarik, tapi mereka mau berbentuk novel. Oh, gitu. Dulunya apa sebelumnya? Cerita pendek. Itu pendek. kumpulan cerita pendek. Dan kemudian saya mau ini berupa novel dengan gaya bahasa dan tema ini gitu. Dia pilih tema itu. Terus saya kerjakan. Jadi Garis Tepi itu berbicara soal sepasang kekasih yang memiliki orientasi seks sejenis ya, perempuan dan lesbian, tapi juga membicarakan spiritual mereka, membicarakan keseharian mereka ya, pada umumnya. Itu berangkat dari sebuah riset. Ya. Seberapa persis riset itu aku melakukan? Saya melakukannya 2 tahun, Mas. Oh ya? Ya 2 tahun. Jadi untuk masuk ke komunitas ini tuh butuh waktu. Waktu itu sulit sekali untuk nembus ini, sulit gitu. Saya diajarin gimana cara chatting sebenarnya. Itu pertama chatting. Diajarin chatting itu oleh teman-teman di chatting online. Iya, chatting online, diajari teman-teman gimana masuk. Kalau dulu saya mungkin agak susah mengatakan ini karena ada banyak hal yang harus saya jaga. Kalau sekarang mungkin agak lebih leluasan sih. Jadi untuk masuk ke komunitas teman-teman lesbian itu bukan gampang. Komunitas itu berjejaring di antar kota atau surveinya hanya di sini saja? Antar kota. Oh ya? Iya, antar kota. Okay. Jadi 1 tahun lebih setelah saya bisa ngobrol dengan mereka secara online, saya baru bisa bertemu dengan mereka. Sepasang kekasih ini saya ngobrol dengan mereka, baru saya terhubung dengan teman-teman lain. Itu kenapa kemudian kalau dibilang Garis Tepi Seorang Lesbian itu novel yang menceritakan komunitas lesbian, enggak sama sekali, sebenarnya juga bukan gitu. Bahwa tokohnya adalah seseorang yang punya orientasi seks jenis, iya, tapi kalau itu menceritakan lesbian bukan, menceritakan komunitas lesbian tidak gitu. Iya.
saya juga harus jujur bahwa kehadiran Garis Tepi itu tidak kemudian sekonyong-konyong membuat komunitas itu merasa happy, merasa senang. Ada banyak juga yang kontra. Iya, kayak sederhana misal, kamu bukan lesbian, kenapa kamu nulis soal lesbian? Itu bukan hakmu. Gitu. Tapi novelmu itu kira-kira kurun waktu kelahirannya itu agak berbarengan mungkin dengan larungnya Ayu Tami. Yang juga mungkin juga berbicara tentang seks juga ya, tentang seks. Kemudian si siapa Novita atau yang anggota DPR pusat itu, nah saya lupa itu juga. Itu sebetulnya tanpa sengaja ya? Iya, tanpa sengaja. Saya hanya kebetulan rame-rame seolah-olah menggabungkan itu sebagai sebuah kecenderungan. Saya harus jujur juga. Orang mau bilang sombong ya mungkin saya sombong gitu. Tapi nggak masalah gitu. Tapi faktanya memang saya bukan pembaca karya sastra sebenarnya. Ya, jadi kalau saya membaca novel itu bisa dicek ke teman-teman kelas saya waktu di kampus. Saya tuh pemalas, saya tidak membaca karya sastra. Kalau ada karya sastra saya baca itu karena kebutuhan. Yang mana karena saya mahasiswa pendidikan, bahasa sastra, saya harus membaca beberapa novel untuk di-review. Ya, kemudian saya membaca. Nah, Saman itu salah satu yang saya baca karena tugas itu harus dipilih beberapa judul itu harus dipilih. Itu Saman memang saya baca. Kemudian beberapa judul lain tuh justru novel-novel lama sebenarnya. Ada satu novel yang sangat membuat saya jatuh cinta lagi pada menulis itu Olenka. Tulisan Bapak Budi Dharma, almarhum Budi Dharma. Nah, kemudian kalau puisi mungkin saya membaca Gandrungnya Gusmus. Ya, buku-buku lain tuh hanya kebutuhan karena saya mahasiswa sastra. Jadi saya tidak bisa. Kalau kemudian kamu terpengaruh dengan tulisan pada saat itu yang lahir, saya tidak akan menyangkalnya juga. Meski saya tidak membacanya, mungkin siapa tahu atmosfer yang diskusi yang saya lakukan pada saat itu membuat saya mengendus itu bisa. Tapi memang saya bukan pembaca karya sastra. Ya. Kembali ke soal Garis Tepi seorang lesbian itu. Riset itu dilakukan 2 tahun ya. Nah, kira-kira apakah itu juga sebetulnya kayak semacam kalau dalam penelitian antropologi semacam anotasi gitu dari sebuah hasil penelitian yang kemudian menjadi bisa jadi novel? Ya bisa jadi gitu Mas. Karena apa ya Mas? Ada seorang tokoh di dunia sastra yang mengatakan apaan lu ngomong nulis novel harus riset gitu. Iya monggo terserah. Tapi maksud saya adalah karya-karya yang saya tulis sampai hari ini, seingat saya hampir seluruhnya saya melakukan riset. Entah yang riset serius atau sesuatu yang saya sebut riset. Karena menurut saya kayak hari ini pun kita sebenarnya sedang melakukan observasi, sedang melakukan riset. Ya. Kalau kemudian riset dibatasi pada satu persoalan yang sangat wilayahnya akademis, misal riset yang sangat struktural, ya memang tidak begitu. Tapi artinya tulisan-tulisan saya memang seringnya berangkat dari itu Mas. Saya harus menyebut satu novel saya yang saya cukup serius melakukan observasi ya. Nah, apa itu? Novel apa? Koela. Ya. Koela itu ada hari di mana saya harus masuk ke kesatrian, ke Angkatan Darat, Akademi Angkatan Darat. Saya masuk ke situ, saya nggak punya akses. Tapi bagaimana caranya saya mencoba mendapatkan akses itu untuk bisa melihat bagaimana teman-teman di Akademi Angkatan Darat lari-lari saat hujan, bagaimana saat mereka melakukan satu pelanggaran atau kenakalan jenis apa yang mereka lakukan, atau buku saku yang ada yang mereka harus selalu pegang tuh isinya apa aja, catatannya apa aja. Hal-hal sesederhana itu saya benar-benar melakukan riset ya. Jadi ketika saya menulis yang bahkan mungkin hal-hal itu tidak ada di dalam novel, tidak ada di dalam karya yang kemudian saya tuliskan, ya tapi itu semua kan berangkat dari hal yang sudah saya cari gitu, yang saya coba gali gitu. Ya. Kembali ke soal Garis Tepi tadi. Ya. Soal dunia homoseksual, lesbian terutama ya. Nilai moral apa yang sebetulnya ingin Anda tularkan ke publik? Itulah Mas, susah sekali saya kalau ditanya. Ini pertanyaan nomor 2 yang pasti susah saya jawab. Atau pertanyaan monoton itu ya? Bukan monoton. Karena gini, kayak seperti kesulitan apa yang ditemukan saat menulis itu saya akan kesulitan itu tuh
pertanyaan tersulit yang saya jawab. Yang kedua adalah ini tadi pesan moral apa gitu. Karena lagi-lagi ketika saya menulis tuh ya saya menulis aja gitu kan. Saya menulis, mencoba menghadirkan apa yang saya saya temukan gitu. Yang saya pun juga yakin percaya bahwa orang di luar sana, pembaca di luar sana mungkin juga sebenarnya sudah tahu itu, sudah menemukan itu, tapi kemasannya seperti apa itu beda. Pesan moral, kalau ditanya pesan moral dari garis itu apa ya? Secara pribadi mungkin saya ingin saya sedang menggagahi diri saya mungkin. Maksudnya saya mencoba membongkar nyali saya untuk menuliskan atau bersuara apapun yang ingin kamu tuliskan, apapun yang kamu ingin sampaikan gitu. Karena sejujurnya ada hari di mana saya pada saat menulis garis tepi, ada hari di mana saya terhenti karena yakin lu mau nulis ini gitu. Gimana nanti kalau kamu dibilang lesbian? Itu satu. Iya. Terus gimana nanti kalau kamu diserang oleh orang-orang? Itu dua. Yang konservatif ya. Iya. Atau bahkan dari komunitas lesbian sendiri. Ya. Terus tapi akhirnya saya memutuskan, oke, saya berani ada hal yang saya tawar gitu. Data mana yang tidak boleh keluar, data mana yang harus saya simpan gitu. Karena apa ya? Tapi apa dari setiap perjalanan itu, perjalanan novel-novel yang saya tulis itu selalu ada hikmah yang saya ambil. Ya sama seperti teman-teman lain ya maksud saya. Nah, setelah garis tepi saya bongkar dulu ya Mas. Setelah garis tepi kan saya menulis Deja Vu, novel Deja Vu. Masih ada kaitan dengan garis tepi sebenarnya. Data yang saya keluarkan tuh nyaris nggak saya saring sebenarnya. Tapi gara-gara data yang saya tulis di situ. Tapi risetnya sama, objek risetnya kurang lebih sama atau tema risetnya? Geser dikit karena ke LSM perempuan. Oke. Tapi karena itu buku itu kemudian di apa namanya istilahnya dirundung, bukan di apa namanya diboikot oleh teman-teman feminis di Indonesia. Konon kabarnya begitu. Jadi ada tokoh feminis di Indonesia yang mendatangi penerbit dan mengatakan bahwa buku ini melakukan pembodohan terhadap perempuan. Karena apa? Karena data yang saya hadirkan di situ. Nggak bisa bilang, oh ya nggak bisa ini pembodohan. Saya pada saat itu di usia saya saat itu 24 tahun. Saya katakan pembodohan dari mana? Nggak ada. Itu datanya real fakta kayak gitu. Seorang konselor perempuan feminis melakukan kekerasan terhadap perempuan. Fakta, datanya ada. Saya punya rekamannya. Ya. Kalau kita mau bicara visum, saya masih ada tuh foto-fotonya bisa gitu. Tapi ternyata itu tidak bijak mungkin. Kalau data itu saya hadirkan. Karena apa? Ya. Itu mengganggu atau merugikan gerakan perempuan yang ada pada saat itu. Gitu. Itu Anda munculkan cukup mentah itu yang membuatkan di novel itu novel sama sekali ya? yang membuat kemudian ada yang protes seperti itu? Iya, karena perempuan? Saya mengatakan bahwa ya jangan mendewakan LSM deh gitu loh. Kalau dia selalu kasih solusi terhadap semua persoalan sosial, masalah sosial di Indonesia gitu. Saya mau ketawa gitu loh. Serius loh gitu. Pada masa-masa itu saya yakin Mas Kus pun memiliki keyakinan yang sama bagaimana masyarakat kita mendewakan LSM. Tahun 2003, 2004. Bagaimana orang kita berpikir bahwa setiap permasalahan yang dimiliki masyarakat atau masalah sosial itu selalu ada. LSM itu selalu punya solusi. Selesai lu punya masalah, datang ke saya selesai. Apapun masalahnya. Nggak ada Mas, coba dicek media pada saat itu yang membicarakan hal-hal yang patut dikoreksi dari LSM. Clear, bersih. Ya kan? Anda melakukan delegitimasi atas itu ya? Di boykot. Penerbit sendiri sempat menarik buku Deja Vu. Iya, sempat menarik buku Deja Vu. Saya bilang sama Mas Julius, saya sebut aja ya Mas Julius. Mas Julius, jangan gitu. Minta beliaunya buka forum, diskusi aku sama dia. Kalau tapi lagi-lagi jawaban ini akan ditentang oleh sebagian teman-teman yang menulis gitu loh. Ketika saya bilang kasih tandingan, sampai tulis berupa nggak tahu tuh fiksi non fiksi tulis aja. Nanti akan ada tuh bilang nggak bisa gitu dong gitu. Ya memang benar. Jadi fairnya ya harusnya kita diskusi. Lu bisa kok mempertanyakan data yang saya pakai kan gitu. Ini menarik karena sebetulnya novel-novel Anda itu berangkat dari sebuah realitas ya, cerminan realitas. Nah, novel berikutnya apakah juga masih
berkelindan pada soal-soal tema seperti itu? Ya, saya tuh tertarik Mas Gus. Jadi makanya saya selalu matur sama bukan Mas Gus. murni imajinasi kosong betul ya. Oke, berikutnya. Mas Gus, kapan-kapan ajak saya belajar lah. Memang iya, saya tuh butuh banget banyak belajar. Ya. Maksudnya ada banyak hal-hal yang sengaja dilupakan, ya kan? Atau memang dilupakan orang, dianggap tabu dan sebagainya di masyarakat kita, ya itu menarik untuk ditulis gitu loh. Kalau saya katakan novel-novel saya selalu baru, bohong, nggak mungkin gitu loh. Tapi bahwa saya berusaha apa yang saya tulis menawarkan kebaruan, iya. Jadi itu kenapa kemudian saya selalu tertarik untuk melakukan perjalanan ya, jalan-jalan ya, karena itu proses membaca dan belajar buat saya. Gitu. Nah, soal jalan-jalan nanti kita akan ngomongin soal itu ya. Nah, novel berikutnya yang beberapa yang Anda juga pernah buat, itu tema apa lagi dan risetnya seperti apa? Kalau Maria Sahabat, ini menarik Mas Kus, yang Maria Sahabat ini dari yang kita obrolin di luar tadi. Itu kan karena saya mendengar cerita soal bagaimana pemuka agama ya, pendeta di Polandia. Pastor di Polandia itu seperti apa gitu. Nah itu saya coba bukan bandingkan sih, tapi saya jajarkan dengan yang ada di Indonesia. Banyak hal menarik tentu buat saya, tapi memang ada banyak data yang juga saya tutup karena mengingat saya punya keyakinan yang berbeda kan. Beda dong kalau misal saya pergi ke gereja, mungkin saya lebih leluasa nih nulisnya, iya kan? Iya, betul. Tapi kemudian bukan data yang buruk, bukan data yang buruk, data yang menarik. Tapi kemudian saya menuliskannya di Maria Sahabat itu juga dari situ. Saya juga masih terngiang ya soal iya itu data itu memang benar, tapi apakah cukup bijak kamu keluarkan gitu. Herlina, apakah cukup bijak itu? Saya mencoba mengingatkan diri saya sendiri, apakah itu menguntungkan untuk masyarakat gitu. Kalau enggak usah gitu loh, mau semenarik apapun gitu. Jadi di Maria Sahabat itu bukan data yang buruk menurut saya, tapi ya ada beberapa hal yang enggak saya buka gitu. Tapi juga lagi-lagi itu masih tentang LSM, tapi lebih ke gerakan masyarakat. Filtrasi seperti itu untuk menyensor itu lebih ke self censorship atau sebetulnya Anda mendiskusikan dengan komunitas kecil Anda, katakanlah iki piye iki baiknya. Berbicara komunitas dan jaringan ini sebenarnya paling saya hindari. Karena kan saya patah hatinya mendalam dengan jaringan. Mas kesini. Piye gimana ini ceritanya? Maksud saya ya sastra itu kan saya pikir ya seperti kerja-kerja lain lah, kerja kreatif lain gitu, membutuhkan jaringan mungkin ya. Saya mungkin setuju, tapi dulu saya gitu. Nah pada tataran proses kreatif yang dilakukan sendiri memang harus sendiri, tapi ternyata begitu itu sudah hadir sebagai sebuah teks apapun itu memang membutuhkan jaringan, kerja jaringan. Tapi sayangnya situasi yang ada di Indonesia saya pikir seringkali tidak mendukung teman-teman dan saya, gitu ya. Kalau jaringannya kuat di kota X, gampang lu, gitu loh. Meskipun popularitas bukan sesuatu yang kamu cari, tapi lu gampang lu. Masalahnya begitu populer itu kan efeknya itu kan domino ya kemana-mana ya. Buku lu jadi laku, lu jadi banyak kegiatan, akses untuk belajar, akses untuk menjangkau ini itu jadi mudah. Tapi ketika lu nggak punya jaringan, mati lu, gitu kan. Mau sebagus apapun karyamu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang mulai menulis, saya kan selalu senang tuh Mas dengan saya pernah berada di titik itu di mana lu disepelekan gitu loh, sampai sekarang pun disepelekan tapi I don't care gitu kan, kok gua punya ruang gua sendiri gitu kan. Iya, keren ya Dik. Ya kan, maksud saya enggak, lu harus nulis aja, nulis terus. Ketika kamu sudah terjebak di satu jaringan, satu komunitas, salah-salah kamu bisa kayak terasing dari diri sendiri, teralienasi. Karena kamu mau nulis sumu, jadi karena komunitasmu tidak menganggap itu tidak layak kamu tulis, udah habis, ganti. Tapi yang terjadi apa? Ya udah kayak bebek itu loh kamu, tipikal tulisannya sama, sewarna gitu, temanya juga. Independensi udah hilang. Jadi kalau soal sensor tadi, ya saya melakukannya dari diri saya, tapi juga tidak dari diri saya dong. Artinya kan saya memiliki teman-teman yang saya mengandalkan, kalau aku nulis gini temanku akan gimana ya. Kadang-kadang memang gitu sih, urus aja di soal personal.
kalau misal aku nulis seorang Romo yang pacaran misalnya gitu, misal ya, gimana ya, aduh nanti dikira temanku itu, padahal kan enggak gitu, takut sensornya tuh hanya masalah-masalah, betul. Padahal kan bukan beliau, padahal kan nggak ada hubungannya sama dia gitu. Menarik lagi tadi bicara soal jalan-jalan sebagai sumber gagasan dan di samping healing dan lain-lain. Seberapa kuat sebetulnya proses itu memberi input pada proses kreatif Anda? Kata jalan-jalan mungkin bisa dalam konteks yang luas ya. Iya, sangat kuat sih Mas. Itu kenapa kemudian kita harus punya tameng sendiri ya, karena kalau enggak tuh jalan-jalannya kelewat jauh itu tadi. Jalan-jalan kelewat jauh, padahal sesuatu yang jauh-jauh itu kan menarik-narik ya, menggoda. Jadi iya, itu sangat, jalan-jalan tuh sampai sekarang tetap satu kunci sih buat saya untuk menulis tuh. Iya, karena investasi terbesar di sini dan di sini tuh, di jiwa itu kan dari jalan-jalan ini ya. Kita menemukan apapun untuk membangun diri kita itu kan dari jalan-jalan. Mungkin ke pemirsa, mungkin saya harus ngasih info dikit ya. Kalau Herlina Teens ini baru saja beberapa minggu ke Eropa Timur, sebuah negara kecil tapi keren ya, Slovenia. Tetangganya Italia, Austria, dan Hungaria. Nah, apa yang Anda dapatkan dan apa yang bisa diinspirasikan dari perjalanan 6 minggu ya di sana? Iya, 6 minggu. Semula Mas Go, saya ke sana tuh sebenarnya bukan murni karena bermain-main di sastra. Karena saya menulis, saya seorang peneliti. Ya, jadi saya berangkat ke sana tuh saya menawarkan diri saya untuk belajar soal cara pandang perempuan barat memandang perempuan timur. Di mana saya pikir hingga saat ini perempuan timur memandang perempuan barat dalam kerangka yang looking up lah ya, melihat cantik, putih kulitnya, rambutnya lurus, rambutnya pirang, hidungnya mancung, yang mana kita secara ini kan sebenarnya nggak begitu bentukannya. Itulah kenapa kemudian softline warna biru tuh begitu laris manis ya, grey gitu kan. Nah, standar pintar, standar cantik itu kemudian mau disangkal kayak manapun, tapi ternyata itu begitulah perempuan timur. Nah, saya menawarkan diri untuk belajar bagaimana sih sebenarnya perempuan barat memandang perempuan timur. Berangkatlah saya ke sana. Wah, menarik nih. Dan mereka juga serius, orang Indonesia memakai softline warna biru gitu. Mereka tertawa serius. Gitu. Oke, kalau rambut diwarnain, aku paham, aku lihat gitu, aku ngerti. Tapi kalian pakai softline warna biru, saya bilang. Untuk mempercantik kami mungkin, saya bilang kan. Meskipun saya belum pernah coba, saya bilang. Jadi ada satu pemikiran yang saya bawa pada saat ke Eropa tuh, betapa perempuan di Eropa tuh sebenarnya sangat beruntung ketimbang perempuan di Timur. Semula. Dari aspek apa? Secara umum aja, secara umum. Berangkatlah saya ke sana, saya terlibat di beberapa diskusi. Salah satunya adalah perempuan-perempuan muda di Eropa. Hari itu melakukan diskusi berbicara soal kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, ada satu kawan dari Polandia, dia bilang bahwa ada banyak sekali sampai hari ini perempuan yang meninggal di rumah sakit tidak ditangani. Perempuan yang dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi. Iya. Mereka meninggal karena tidak ditangani. Pihak rumah sakit itu tidak bisa apa-apa ketika pendeta tidak mengiyakan. Ketika pemuka agama tidak. Padahal bagi pemuka agama di sana itu dia sedang kerasukan gitu. Itu dia sedang kerasukan, jadi harus padahal kondisinya tuh dia pendarahan atau apa gitu. Nah, ya jadi padahal jadi tidak mungkin melakukan aborsi di sana, sangat susah sekali. Sementara di sini tuh
saya harus mengatakan nggak tahu terima kasih atau atau gimana, mungkin masyarakat yang tidak setuju aborsi akan mengatakan kurang ajar nih Herlina gitu. Tapi ya saya akan mengatakan terima kasih kepada teman-teman LSM yang memungkinkan itu terjadi di Indonesia terhadap perempuan-perempuan yang memiliki kehamilan tidak diinginkan, entah itu karena faktor kesehatan atau status saya ya. Tapi maksud saya, lu masih bisa jauh lebih mungkin selamat lu di sini daripada di katakanlah sebutlah Polandia misalnya. Nah kayak gitu. Nah Mas Kus, inilah maksud saya, jalan-jalan yang saya lakukan seperti ini yang biasanya saya tuliskan dan saya hadirkan di tulisan-tulisan saya. Banyak hal yang mungkin juga itu baru, pemahaman yang baru. Nah, apa yang mungkin kontroversial ya? Iya. Apakah hal yang kontroversial itu memang salah satu titik penting yang kemudian Anda hadirkan pada sebuah novel gitu? Masalahnya karena dari itu ya, iya. garis tepi lesbian kan, wah ini karena biasanya yang sudah diiyakan itu kan terus orang jadi malas membuka kan. Okay. Sesuatu yang sudah oke, ya memang sudah seharusnya kayak gitu. Ketika itu hadir sebagai sebuah bacaan misal, orang jadi makin malas, udah budaya membaca kita reda. Iya, terus mungkin kurang menarik. Saya nggak ngerti. Saya curiganya segitu. Tapi banyak ketika ada sesuatu yang harapan saya sih, aku nggak suka nih dengan ini nggak setuju nih. Kok ada buku kayak gini ya? Oh kayaknya aku patut baca deh. Mau tahu seperti apa harapannya kan? Seperti itu ya. Iya. Kalau seperti ini saya jadi ingin tanya, meskipun tadi saya nggak tahu nyambung juga nggak. Anda tadi bilang bukan pembaca sastra yang baik. Iya. Mungkin dulu kan. Sekarang saya nggak tahu gitu. Iya, tetap. Makanya saya sebenarnya ingin tanya, agak memaksakan diri. Sebetulnya kecenderungan sastra kita dewasa ini seperti apa yang bisa Anda baca? Terawang dengan perspektif Anda sekarang. Ya, itu saya bukan membaca karya sastra yang baik. Artinya memang saya tidak membaca karya sastra. Apalagi penulis-penulis kita ya, nggak tahu. Kadang-kadang kalau saya nulis, tapi kayak sastra lama, jangan lama saya membaca hampir semua mungkin. Karena dulu saya ini hobi banget membaca Mas Gus, sangat hobi membaca. Nah, saya karena sekolah di sekolah kecil, perpustakaan itu kan ya bukunya judulnya itu. Jadi hampir semua koleksi perpustakaan di sekolah saya zaman SD itu sudah saya baca. Artinya sebenarnya membaca. Buku yang saya pilih pasti buku yang paling tebal. Karena biar nggak cepat habis gitu loh Mas. Nah, kalau sekarang ditanya sastra yang sekarang seperti apa, ya memang saya kurang bisa mengikuti, nggak bisa tahu. Tapi saya cukup terganggu dengan istilah pembedaan sastra populer, sastra canon. Saya cukup terganggu dengan itu, di mana orang-orang yang merasa besar di sastra mengatakan sastra populer ini tidak layak untuk dibaca, apalagi dikoleksi gitu ibaratnya. Ya tapi gimana dong, faktanya pembaca kita banyak yang membaca itu. Ketika orang-orang memprotes ketika cinta bertasbih ayat-ayat cinta, saya sendiri juga bukan pembacanya, tapi jangan disangkal, pembaca kita memang banyak yang membaca itu. Kalau dari situ orang-orang senang membaca, kenapa enggak? Lu menciptakan karya sastra yang susah dinikmati orang, lalu lu menganggap karya sastraku lebih bagus dan karya sastra ini enggak layak. Itu enggak fair menurut saya. Gitu loh. Tapi bahwa pilihannya kemudian apakah saya tetap akan menulis karya sastra yang mungkin cukup sulit dinikmati orang-orang, atau karya sastra yang mudah dicerna, itu kan pilihan masing-masing. Ya. Lalu kira-kira Anda akan membawa karya Anda ke arah mana ini kalau seperti ini? Nah, karena itu tadi saya bilang ke Mas Kus, saya orang yang saya senang menyebut diri saya orang yang senang menulis. Itu kenapa saya merasa berhak dong nulis. Saya lagi pengen nulis puisi, nulis cerpen, novel-novel yang artinya kalau aku nulis puisi berarti temanya nggak akan bisa jauh-jauh kemana misalnya gitu, atau jauh-jauhnya tuh kemana gitu. Kalau novel mungkin aku lebih bisa explore di bagian apa, cerpen seperti apa. Kalau sekarang apa ya masih sama sih Mas. Saya menulis apa yang ingin saya tulis, tetap dengan cara harus banyak menggali dan banyak jalan-jalan. Oke, ya, waktunya gitu. sayangnya nggak bisa panjang lagi. Dan saya hanya pengen tanya yang terakhir ini. Iya. Novel apa yang sedang Anda persiapkan? Novel tentang apa? Novel tentang itulah Mas. Ya mungkin itu tadi yang saya bilang 3 tahun ini saya berpikir kenapa enggak itu. Ya mungkin
soal seksualitas itu menarik sih buat saya. Seksualitas dan spiritual menarik. Oke. Mudah-mudahan bisa cepet jadi buku. Ya, amin. Dan mungkin fenomen lagi ya. Iya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Mas Gus. Kota Seni Kita. Terima kasih, Ya, Herlina terima kasih. Tins. Ya.